Coba bayangin, kalian sedang berlayar di tengah Samudra Atlantik. Kabut tipis menyelimuti permukaan laut. Dan di kejauhan, terlihat sebuah kapal besar dengan layar yang masih terbuka. Kapalnya masih bergerak mengikuti angin. Namun, ketika kalian naik ke kapal itu, tidak ada siapapun di sana. Tidak ada kapten, tidak ada awak kapal, bahkan tidak ada satupun manusia. Padahal, kapal itu baru saja berlayar beberapa minggu sebelumnya. Munis, inilah misteri kapal Mary Celeste. Sebuah kapal yang ditemukan berlayar sendirian tanpa satupun awak kapal di dalamnya. Kisah ini dimulai pada tahun 1872. Sebuah kapal dagang bernama Mary Celeste berangkat dari New York menuju Genoa, Italia. Kapal ini dipimpin oleh seorang kapten bernama Benjamin Bridge. Ia bukan kapten sembarangan. Benjamin Bridge dikenal sebagai pelaut yang disiplin dan sangat berhati-hati dalam pelayaran. Namun, perjalanan kali ini sedikit berbeda untuk Benjamin Bridge karena ia tidak berlayar sendirian. Ia membawa istrinya, Sarah Bridge, dan anak perempuan mereka bernama Sophia. Bersama 7 awak kapal lainnya, total ada 10 orang di atas kapal Mary Celeste. Muatan kapal ini sebenarnya cukup sederhana, guys. Di dalam lambung kapal terdapat sekitar 1.701 barel alkohol industri yang akan dikirim ke Italia. Bukan emas, bukan harta karun, hanya muatan dagang biasa untuk sebuah perjalanan yang seharusnya berjalan tenang di Laut Atlantik. Namun, tanpa ada yang menyadari, perjalanan ini akan berubah menjadi salah satu misteri laut terbesar sepanjang sejarah. Munis, ada satu fakta menarik tentang kapal ini. Mary Celeste sebenarnya bukanlah kapal baru. Kapal ini pertama kali dibuat pada tahun 1861 di Nova Scotia, Kanada. Namun, pada saat itu namanya bukan Mary Celeste, melainkan Amazon. Sejak awal sejarahnya, kapal ini sudah mengalami berbagai kejadian yang cukup buruk. Kapten pertamanya meninggal secara tiba-tiba, hanya beberapa minggu setelah kapal itu berlayar. Beberapa tahun kemudian, kapal ini pernah rusak cukup parah karena badai di laut. Kapal ini pun bahkan sempat kandas dan hampir dianggap tidak layak berlayar lagi. Setelah berpindah tangan beberapa kali, kapal ini akhirnya diperbaiki dan diberi nama baru, yaitu Mary Celeste. Sekitar 1 bulan setelah kapal ini berlayar, sebuah kapal Inggris bernama De Gracia sedang berlayar di Samudra Atlantik. Para awak kapal melihat sesuatu dari kejauhan. Ada sebuah kapal, namun gerakan kapal itu terlihat sangat aneh. Kapal itu tidak berlayar lurus, seolah-olah terombang-ambing tanpa arah. Ketika mereka mendekat, mereka menyadari bahwa kapal itu adalah Mary Celeste. Bayangkan situasi itu, Munis. Sebuah kapal besar berlayar sendirian di tengah laut. Tidak ada orang di deknya, tidak ada yang memegang kemudi, dan tidak ada yang berjaga. Akhirnya,
beberapa awak kapal De Gracia memutuskan untuk naik ke kapal itu. Saat mereka naik ke dek Mary Celeste, mereka hanya mendengar suara angin laut. Tali kapal berderit pelan. Kayu dek kapal berdecit di bawah langkah kaki mereka. Namun, tidak ada suara siapapun di dalam situ. Padahal, kapal ini masih berlayar. Ketika mereka mulai memeriksa bagian dalam kapal, mereka menemukan sesuatu yang sangat membingungkan. Kapalnya ini tidak rusak parah loh. Layarnya pun masih terbuka lebar. Kargo masih tersusun rapi. Barang-barang pribadi awak kapal pun masih ada. Bahkan beberapa makanan pun masih tertinggal. Seolah-olah para awak kapal baru saja meninggalkan kapal itu beberapa saat sebelumnya. Yang membingungkan lagi, tidak ada tanda perkelahian, tidak ada darah guys, dan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Di salah satu meja bahkan ditemukan pipa tembakau milik awak kapal yang seolah baru saja diletakkan. Seakan-akan mereka baru saja berada di sana. Ada beberapa petunjuk lain yang membuat penyelidik semakin kebingungan, yaitu sekoci kapal hilang. Catatan navigasi terakhir dibuat sekitar 10 hari sebelum kapal ditemukan. Artinya, kemungkinan besar kapal ini telah berlayar tanpa awak selama lebih dari seminggu. Bayangkan itu guys, sebuah kapal kosong terombang-ambing sendirian di lautan luas selama berhari-hari. Namun masih ada satu petunjuk lain. Pompa air kapal ditemukan dalam keadaan dibongkar. Pompa ini biasanya digunakan untuk mengeluarkan air dari lambung kapal. Beberapa peneliti menduga Kapten Bridge mungkin mengira kapal ini sedang bocor. Namun, ketika kapal ini diperiksa, air di dalam lambung kapal itu hanya sekitar 1 meter. Tidak cukup untuk menenggelamkan kapal sebesar itu. Dan kapal ini bahkan masih bisa mencapai tujuannya tanpa awak sekalipun. Selama lebih dari 100 tahun, banyak orang mencoba menjelaskan misteri ini. Salah satu teori paling terkenal adalah teori ledakan alkohol. Dari 1.701 barel alkohol yang dibawa kapal ini, sekitar 9 barel ditemukan kosong. Menariknya, barel yang kosong ini dibuat dari jenis kayu yang berbeda. Kayu tersebut lebih mudah menyerap cairan. Artinya, uap alkohol bisa keluar lebih mudah. Jika uap ini terkumpul di ruang kargo kapal, satu percikan kecil aja itu bisa menyebabkan ledakan. Menariknya lagi, pada tahun 2006, beberapa ilmuwan mencoba menguji teori ini. Mereka melakukan eksperimen untuk melihat apakah uap alkohol bisa menyebabkan ledakan. Hasilnya cukup mengejutkan, Munis. Ledakan tekanan memang bisa terjadi, tapi tidak meninggalkan bekas api ataupun kerusakan besar pada kapal. Jika teori ini benar, kemungkinan Kapten Bridge akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kapal sementara dengan menggunakan sekoci. Namun, pertanyaan terbesarnya tetap sama guys. Jika mereka hanya meninggalkan kapal itu sementara, kenapa mereka tidak pernah kembali ya? Yang kita tahu hanya satu hal, kapal Mary Celeste memang ditemukan. Kargonya masih ada, barang-barang awak kapal pun masih ada. Namun 10 orang yang berada di kapal itu tidak pernah ditemukan lagi. Mereka menghilang tanpa jejak. Dan sampai hari ini tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada 10 orang di kapal Mary Celeste. Nah Munis,
Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi di kapal Mary Celeste? Apakah mereka meninggalkan kapal karena bahaya yang tidak terlihat? Atau ada sesuatu di laut yang tidak pernah kita ketahui? Tulis teori kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka cerita misteri seperti ini, jangan lupa subscribe ke channel ini, like dan share video ke semuanya. Karena Cia akan terus mengajak Munis untuk menjelajahi berbagai misteri dunia. Cerita-cerita aneh, peristiwa yang belum terpecahkan, dan kisah-kisah yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Terima kasih sudah menonton Munis. Sampai jumpa di Wikipedia berikutnya. Ciao, dadah. Munis, inilah misteri kapal Mary Celeste. Munis, One eternity later. aduh ya Tuhan, kenapa ini? Setelah berpindah tangan